What is up YouTube? Welcome back to my channel. Kali ini gue mau ngomongin soal gimana caranya lu bisa stop jadi nice guy. Nah, nice guy di sini maksud gue bukan berarti lu stop jadi orang baik, tapi nice guy ini sebenarnya bukan orang yang benar-benar baik. Kenapa? Karena mereka itu kadang ngelakuin hal yang ada maunya. Mereka berbuat baik tapi ada maunya di belakang perbuatan baik mereka itu. Nah, itulah kenapa lu stop jadi nice guy. Dan kalau lu stop jadi nice guy, bukan berarti lu jadi orang jahat. Tapi maksud gua lu jangan jadi orang yang kalau berbuat baik ada maunya. Dan lu jadi orang yang nggak ditekan dan nggak dimanfaatin sama orang lain. Oke, ini step-step cara lu bisa stop jadi nice guy. Oke, yang pertama, lu harus berani minta apa yang lu mau. Kalau lu salah satu nice guys, pasti lu tuh kesulitan banget ngelakuin hal ini. Lu nggak berani minta apa yang lu mau. Misalkan, lu kerja sekarang, lu mau minta kenaikan gaji, tapi lu gak berani minta kenaikan gaji ke bos lu. Ujung-ujungnya yang lu lakuin, lu ngejilat-jilat bos lu, berbuat baik ada maunya ke bos lu. Nah, daripada lu ngejilat bos lu kayak gitu, ada baiknya lu langsung ngomong ke bos lu, "Bos, apa yang harus gue lakuin supaya gue bisa dapat kenaikan gaji? Apa yang harus gue lakuin supaya gue bisa, menurut lu gue worth it untuk dapat kenaikan gaji?" Nah, sekarang kalaupun misalkan bos lu nolak, tapi bos lu bakal lebih respect sama lu. Kenapa? Karena lu udah berani ngomong, lu udah berani minta. Ketimbang lu terus-terusan ngejilat, bos lu tuh pasti udah tahu, nih mah dia mah lagi ngejilat gua ini, pasti pengen naik gaji. Tapi dia nggak respect sama lu. Kenapa? Karena lu nggak berani ngomong apa yang lu mau. Yang kedua, lu harus bisa mentingin diri lu sendiri. Jadi salah satu sifat jelek nice guys ini, mereka itu kadang nggak mementingkan diri mereka. Jadi mereka lebih memprioritaskan kepentingan orang di atas kepentingan mereka. Sekilas terdengar memang kayak mulia banget yang mereka lakuin. Tapi ini, kalau lu terus-terusan kayak gitu, lu nggak bakal ada waktu buat ngerjain kerjaan lu nggak bakal ada waktu buat improve diri lu. Dan ketiga, lu nggak bakal ada waktu buat ngejar target lu. Karena lu terus-terusan mentingin kepentingan orang di atas kepentingan lu sendiri. Gue bukan ngajarin untuk jadi egois, tapi lu harus berani untuk say no ke orang. Lu harus berani say no di saat lu memang nggak mau dan lu memang nggak ada waktu untuk ngelakuin permintaan orang itu. Lu harus berani say no. And it's okay, you know. Kalau mereka langsung nggak suka sama lu karena lu say no sekali, ya udah, berarti memang dia tuh ada yang salah sama dia. Dan lu harus ingat ini, kalau lu nggak bisa stand up buat diri lu sendiri, kalau lu nggak bisa stand up buat kepentingan diri lu sendiri, lu bakal terus-terusan dimanfaatin oleh orang. Lu bakal terus-terusan dipergunakan oleh orang lain. Oke, yang ketiga, stop berusaha untuk diterima oleh orang lain. Kalau lu nice guy, pasti lu tuh pengen banget diterima oleh orang-orang lain. Tapi memang nggak bisa salahin, karena kita makhluk sosial. Kita butuh lingkungan, kita butuh komunitas, kita butuh teman-teman. Cuman yang salahnya, kalau lu terlalu berusaha keras untuk diterima oleh orang lain, kadang tuh lu ngerubah diri lu sendiri supaya diterima oleh orang lain. Ujung-ujungnya, orang nggak bakal ada yang tahu lu tuh sebenarnya gimana. Orang nggak tahu apa sih yang lu pikirin sebenarnya. Lu cuman iya-iyain aja omongan orang karena lu pengen diterima oleh orang lain. Terus juga nih, kalau lu misalkan ngelawak, terus kalau nggak ada yang ketawa, lu ngerasa, waduh, gua garing banget ya gitu. Sebenarnya kalau lu udah oke sama diri lu sendiri, lu nggak butuh penerimaan dari orang lain. Lu ngelawak tapi nggak ada yang tahu, ya udah, yang penting bagi gue itu lucu. Nah, makanya untuk fix kebiasaan ini, lu harus comfortable, lu harus nyaman untuk kadang lu nggak setuju sama orang lain, dan ataupun orang lain nggak setuju sama lu. Yang keempat, lu harus berani ngelawan rasa takut lu. Dulu pas gua kuliah, gua sama temen-temen gua itu kayak ada semacam rasa takut untuk ngomong dan ngajak kenalan cewek. Ya mungkin wajar ya, karena masih masa-masa kuliah, kita mungkin masih nervous kalau harus ngomong ataupun harus kenalan sama cewek. Nah, apa yang gue sama teman-teman gue lakuin, kita nge-challenge diri kita semua untuk harus ngajak kenalan cewek. Jadi apa yang kita lakuin waktu itu, setiap hari Sabtu, nggak setiap juga sih, kayaknya sering banget kalau setiap. Jadi waktu itu pernah satu hari, di hari Sabtu, gue sama teman-teman gue ke mall. Nah, di mall ini kita main yang alat yang itu loh, yang kayak capit boneka. Nah, begitu dapat boneka, kita bagi 4. Jadi misalkan kita dapat 10 boneka, berarti dibagi-bagi. Misalkan seorang jadinya dapatnya 2 gitu. Nah, yang harus kita lakuin, sebelum kita pulang dari mall itu, boneka itu udah harus habis. Caranya gimana? Kita ngajak
ngobrol dan kenalan cewek, terus kita kasih boneka itu aja gitu. Itu challenge kita waktu itu. Beberapa temen gue ada yang nggak berani, tapi gue sama beberapa temen gue yang lain berani. Nah, jadi ceritanya waktu itu gue ngeratangin satu cewek, cuman yang bikin gue lebih tertekannya lagi, dia berdua sama temennya. Dan karena gue udah kayak males banget dikuasai rasa takut, gue nggak peduli lagi. Lagian dalam hati gue kan gak ada yang salah, gue cuma ngajak kenalan, terus gue baik, kasih boneka, terus apa yang salah gitu kan. Jadi waktu itu gue langsung datengin cewek yang berdua itu, gue ajak kenalan, dan gue kasih boneka. Ada rasa nervous nggak kalau kalian nanya? Pasti ada. Ada rasa gugup dan rasa takut ditolak nggak? Pasti ada. Tapi yang penting gue ngelangkah, gue ngelawan rasa takut itu. Yang kelima, lu harus bisa berani jujur. Nah, kayak yang gue omongin di awal video ini tadi, nice guys ini sebenarnya bukan orang yang betul-betul nice. Jadi mereka ngelakuin hal itu dengan atas maksud dan dasar yang tersembunyi gitu. Juga kadang mereka ngebaikin lu karena ada maunya. Jadi ketimbang mengatakan kejujuran, mereka tuh lebih prefer untuk ngebaikin lu dengan maksud tertentu. Oke, jadi ketimbang mereka tuh mengatakan kejujuran, mereka lebih prefer untuk ngebaikin lu, ngemanis-manisin lu dengan harapan untuk menghindari konfrontasi dan nggak ngomong kejujuran itu. Menurut mereka, kalau mereka bohong dan bisa bikin orang lain happy atau suka sama mereka, kebohongan itu adalah hal positif. Berarti di mana salahnya? Nah, disinilah sebenarnya kesalahan mindset nice guy ini. Sebenarnya orang tuh lebih prefer kita ngomong apa adanya, jujur aja. Jangan ngebaikin orang kalau ada maksud. Lu harus jadi pribadi yang baik, lu harus jadi pribadi yang bisa jadi berkat buat orang. Tapi pastiin kalau lu ngelakuin itu pure karena lu memang pengen jadi berkat buat orang, bukan karena ada maksud tertentu. Nah, yang harus lu lakuin sekarang, mulailah jujur sama diri lu sendiri dan sama orang lain. Dan kalau lu memang mau berbuat baiklah karena memang lu pengen berbuat baik untuk orang lain, pengen berbagi kebaikan buat orang lain. And it is okay, it is good. Gue pengen lu jadi orang yang gitu, bukan jadi nice guys yang ngebaikin orang karena ada maksud tertentu. Dan juga mereka ngebiarin diri mereka tuh kadang ditindas sama orang lain demi disukai oleh orang lain. Oke, mungkin itu aja yang mau gue omongin di video kali ini. Kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian, ataupun menurut kalian bakal bermanfaat buat teman kalian, kalian bisa share, comment, like, subscribe, all of that. And remember, let's be better together. See you guys.